kehidupan sehari-hari, fungsi tabungan dan konsumsi merupakan dua hal yang tidak lepas dari kegiatan ekonomi, di mana setiap masyarakat pasti akan mengalokasikan pendapatannya untuk keperluan tabungan dan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan dilambangkan dengan tanda Y, sedangkan X untuk konsumsi dan I adalah investasi. Anda yang ingin belajar lebih dalam, yuk simak artikel berikut sampai tuntas. Membahas mengenai fungsi konsumsi dan tabungan memang tak akan bisa lepas dari namanya penghasilan. Hal ini dikarenakan dua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang diperoleh. Memiliki kesamaan seperti konsumsi, investasi juga berasal dari penghasilan. Namun bedanya terletak pada kegunaannya saja. Investasi memiliki asal dari penghasilan yang disimpan untuk membuat pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Maka perlu memahami fungsi konsumsi dan tabungan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan, di antaranya seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Dikutip dari buku berjudul Teori Ekonomi dari Penerapannya di Asia 1981. Pertambahan konsumsi dan tabungan bisa meningkat apabila pendapatan juga bertambah. Dalam penerapannya, ada 4 asumsi yang menunjukkan sifat khusus pada fungsi konsumsi serta berhubungan dengan fungsi konsumsi dan tabungan menurut John Maynard Keynes. Di antaranya yaitu dalam mempertahankan hidup, terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut meskipun tak memiliki pendapatan uang. Konsumsi memiliki hubungan dengan pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income, yaitu C sama dengan F dalam tanda kurung YD. Konsumsi akan meningkat walaupun dengan jumlah sedikit apabila pendapatan yang siap dibelanjakannya juga meningkat. Proporsi kenaikan pendapatan untuk konsumsi yang siap dibelanjakan bersifat konstan. Proporsi ini digunakan kecenderungan konsumsi mengintai atau mengintai Preferential to Commerce dalam tanda kurung MPC. Pengertian fungsi tabungan dan konsumsi. Adapun pengertian fungsi tabungan dan konsumsi adalah sebagai berikut. Fungsi tabungan dan konsumsi. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi, merupakan fungsi yang menunjukkan atau memiliki tabungan antara konsumsi C dan pendapatan Y. Yang kedua, fungsi tabungan, merupakan fungsi yang memiliki hubungan antara tabungan S dengan pendapatan Y. Rumus fungsi konsumsi dan tabungan. Adapun rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu fungsi konsumsi. C sama dengan A tambah BY. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A harus positif, nilai B harus positif. Keterangannya adalah C tingkat konsumsi nasional, A besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0, dan B adalah MPC yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. 2. Fungsi tabungan. Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan dalam tanda kurung A tambah B YD plus S. S sama dengan Y dikurang dalam tanda kurung A tambah B YD. S sama dengan min A ditambah dalam tanda kurung 1 kurang B YD. Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A harus negatif, nilai 1 sampai B harus positif. Keterangannya yaitu S tabungan, A tabungan negatif apabila pendapatan sama dengan 0, 1 min B kecenderungan menabung magital MPS, yaitu terakhir yang D pendapatan yang dapat dibelanjakan. Contoh fungsi konsumsi dan tabungan berikut adalah contoh soal fungsi dan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi memiliki persamaan C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Dan pendapatan yang bisa dibelanjakan adalah Rp 30 miliar. Maka merupakan nilai konsumsi organik dan berapa besar keseimbangan pendapatan nasionalnya. Yaitu dengan penyelesaian, jika YD sama dengan 30 miliar, maka C
15 ditambah 0,75 dalam tanda kurung 30. Jawabannya adalah C, 37,5 miliar. Nilai konsumsi agregatnya sebesar 37,5 miliar. YD sama dengan C tambah S atau S sama dengan YD dikurang C. S sama dengan YD dikurang dalam tanda kurung 15 tambah 0,75 YD. S sama dengan 0,25 YD dikurang 15. Keseimbangan pendapatan terjadi bila S dikurang 0. Jadi 0 sama dengan 0,25 YD dikurang 15. 0,25 YD sama dengan 15. YD sama dengan 60 miliar. C sama dengan 15 ditambah 0,75 dalam tanda kurung 60 sama dengan 60 miliar. Jadi keseimbangan pendapatan nasionalnya sebesar 60 miliar.